Selamat datang di pertemuan ke-13. Pertemuan ini membahas tentang manfaat lemak. Jadi kita akan melihat manfaat lemak baik secara langsung untuk dikonsumsi, misalnya dalam bentuk minyak goreng atau mentega dan produk yang berlemak yang lainnya. Kemudian ada juga yang secara tidak langsung atau tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita kalau masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Yang pertama di sini saya tampilkan adalah minyak bumi ya. Ini minyak mentah. Jadi kalau kita memang membahas tentang lemak, terkadang kita melewatkan minyak bumi karena kita selalu menganalogikan di pikiran kita kalau kita membahas tentang minyak itu adalah produk-produk makanan seperti itu. Bisa berupa minyak goreng yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kemudian bisa juga dalam bentuk mentega, margarin seperti itu ya, atau produk-produk yang lainnya. Kalau intinya kalau kita sedang membahas tentang lemak, pasti kita memikirkan mengarah ke produk makanan, ada lemak yang baik atau lemak yang jahat seperti itu. Tetapi tanpa kita sadari bahwa sebenarnya sudah umum kita tahu ya, kita semua pasti sudah tahu bahwa ternyata minyak bumi ini ternyata ada kata minyak di depannya, dan ini beneran minyak atau lemak seperti yang kita akan bahas di sini. Nanti kita diskusikan apa kira-kira perbedaan dengan produk lemak yang lain. Mungkin pas SMA atau di mata kuliah atau di pelajaran yang lain ya, kita sudah mengetahui bahwa minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena minyak bumi ini berasal dari pengendapan fosil yang sudah sangat-sangat lama ya. Jadi itu tidak bisa diciptakan kembali oleh manusia. Jadi kita hanya memanfaatkan apa yang sudah ada di bumi kita ini. Berbeda dengan produk-produk minyak yang lain, misalnya dari tanaman atau dari hewan, itu seperti itu ya. Karena tanaman dan hewan bisa kita tanam kembali, kemudian atau hewan bisa kita kembang biakan atau kita pelihara dalam waktu tertentu. Dengan demikian kita akan bisa memperoleh lemak dari kedua komoditas tersebut, berbeda dengan minyak bumi ini. Oke, berikutnya di sini adalah minyak kelapa sawit. Mungkin kita lebih lazim menyebut ini minyak goreng ya. Jadi kita sudah sangat-sangat tahu ini sangat-sangat erat dengan kehidupan kita, dan ini juga menjadi salah satu bagian pembuat makanan menjadi lebih gurih seperti itu. Makanya kita cenderung lebih menyukai, nggak tahu kalau mungkin ada nanti teman di sini yang tidak menyukai makanan yang berminyak, tetapi makanan yang mengandung minyak itu cenderung lebih gurih, dan itu disebabkan oleh si minyak ini ya. Dan itu cenderung lebih disukai, terutama kita, mungkin bukan cuma orang Indonesia ya, kebanyakan manusia biasanya menyukai produk-produk makanan yang berminyak. Berbeda dengan yang tadi, jadi produk minyak kelapa sawit ini sudah tentu jelas dihasilkan oleh tanaman ya. Dalam hal ini bisa ya di sini kelapa sawit seperti itu. Kita juga sudah tahu bahwa wilayah Indonesia ini banyak ditanami kelapa sawit. Jadi produksi minyak kelapa sawit kita tuh sudah tergolong tinggi. Berikutnya di sini ada saya tampilkan di sini beberapa minyak untuk bayi ya. Jadi ada minyak telon atau hal-hal lain yang berurusan atau berkaitan dengan minyak yang digunakan untuk bayi. Ini ditampilkan beberapa ya. Jadi kita juga akan melihat nanti apa kira-kira perbedaan antara bukan sesama produk ini ya. Bisa saja ini memang berasal dari tanaman yang berbeda seperti itu. Tetapi untuk pembahasan ini kita lebih cenderung membahas tentang perbedaan minyak jenis ketiga yang tadi. Mungkin dua sebelumnya kan sudah ditampilkan. Yang pertama adalah minyak bumi, kemudian adalah minyak tanaman atau minyak nabati atau minyak hewan, minyak goreng seperti itu ya. Atau yang lebih bisa dimakan seperti itu. Yang kemudian ini adalah minyak yang kita gunakan, kita sebut saja ini untuk penghangat tubuh atau obat-obatan seperti itu. Baik, di sini kita tampilkan ketiganya. Yang pertama, minyak mineral untuk minyak bumi sebagai bahan bakar. Kita sudah melihat tadi di slide kedua ya, itu minyak mentah. Kata minyak itu sudah tetap mendeskripsikan bahwa itu juga minyak seperti yang kita bahas selama ini. Definisi minyak berbeda-beda ya. Jadi di sini minyak mineral atau minyak bumi, dan itu minyak yang pertama.
Yang kedua minyak nabati atau hewani, ini minyak atau lemak. Nanti kita bahas kira-kira perbedaan kedua ini apa, minyak dan lemak seperti itu. Karena biasanya kita dibingungkan antara definisi minyak dan lemak. Kemudian minyak nabati atau hewani ini digunakan sebagai bahan makanan bagi manusia, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya di slide yang menampilkan minyak kelapa sawit itu. Jadi ada 3, dan yang ketiga adalah minyak atsiri, essential oil. Ini lebih difungsikan untuk obat-obatan. Kalian pasti sudah sangat tahu, misalnya minyak telon, minyak angin kita pakai itu begitu terasa baunya seperti itu ya, cepat menguap seperti itu. Ini dikatakan minyak ini mudah menguap pada temperatur kamar atau suhu ruang maksudnya ya. Dan hal itu menyebabkan minyak jenis ini disebut minyak terbang. Oke, kita sudah melihat 3 jenis minyak atau lemak, nanti kita bisa diskusikan 3 jenis minyak yang sudah lazim kita temui. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, kalau di sini kita melihat 2 gambar ya. Jadi kedua gambar ini menunjukkan reaksi kesakitan di bagian dada. Ini ke jantung atau pembuluh darah ya. Biasanya lebih ke jantung seperti itu. Jadi di sini menunjukkan adanya penyumbatan pembuluh darah. Bisa untuk jantung seperti di gambar ini ya, bisa untuk pembuluh darah seperti itu. Jadi kita juga sudah tahu, misalnya yang paling relate sama gambar ini kita mungkin akan bilang kolesterol seperti itu. Sebelumnya kita juga sudah membahas jenis-jenis lemak ya, yang kira-kira yang bermanfaat, jenis-jenis minyak esensial, lemak esensial dan non esensial yang kita sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari dan kita manfaatkan seperti itu. Jadi di sini kita melihat adanya penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol, misalnya disebut ya. Di sini kolesterol merupakan bagian dari lemak. Jadi kalau mungkin minggu sebelumnya kita sudah membahas ternyata ada lemak jahat dan ada lemak baik yang kita sebut. Misalnya kalau untuk lemak jahat ternyata yang jenuh. Kemudian lemak yang tidak jahat atau lemak yang baik itu adalah lemak tidak jenuh. Dan kemudian kita juga sudah membahas minggu lalu bahwa ternyata di antara lemak yang tidak jenuh ini lebih mengarah ke lemak esensial ya, lemak esensial atau lemak yang memang tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita. Ternyata lemak esensial ini ada 3 jenis, dan di antara ketiga lemak esensial tersebut ternyata mempunyai kelebihannya masing-masing ya. Dan yang paling baik ternyata omega 3. Seperti dijelaskan sebelumnya, ternyata omega 3 itu lebih baik daripada omega 6 dan omega 9. Itu berkaitan dengan penyumbatan pembuluh darah ini juga ya. Misalnya kalau semakin banyak kolesterol di dalam darah, maka lebih baik mengonsumsi minyak esensial berupa asam lemak esensial, terutama yang bagian omega 3. Dari sini kita bisa menyimpulkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ternyata ketika lemak jahat itu ada di dalam tubuh kita, ternyata cara yang paling tepat untuk mengobatinya adalah dengan memberikan minyak juga atau lemak ya, dengan mengonsumsi lemak, tetapi spesifik harus asam lemak yang esensial. Oke, di slide ini kita akan melihat fungsi-fungsi lemak di dalam tubuh kita. Ini secara fisiologis ini jatuhnya ya. Yang pertama, lemak adalah sebagai sumber energi. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa lemak itu menghasilkan energi yang paling banyak. Ternyata di sini 1 gram lemak menyediakan sekitar 9 kalori. Jadi lebih banyak daripada karbohidrat dan protein. Fungsi yang kedua adalah untuk pertumbuhan sel, bahwa sebenarnya lemak dibutuhkan untuk perlindungan sel dari luar. Jadi lemak itu merupakan struktur pembangun membran sel ya. Jadi ada 3 di sini yang merupakan lemak yang juga merupakan penyusun dinding sel. Yang pertama adalah kolesterol, glikolipid, dan glikoprotein. Kalau kolesterol mungkin seperti yang sebelumnya kita lebih membayangkan terhadap sesuatu yang tidak baik untuk pembuluh darah misalnya, ternyata untuk membuat atau
membentuk dinding sel ternyata dibutuhkan. Ini kolesterol ya. Kemudian ada glikolipid. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa glikolipid ini merupakan ikatan antara lipid dan karbohidrat. Kemudian di sini ada glikoprotein. Ada lipoprotein juga ya. Ini sama-sama penyusun dinding sel. Fungsi berikutnya adalah menunjang fungsi otak. Ini lemak membuat sel-sel dalam otak terus berkembang dan membentuk lapisan sel yang sehat. Jadi kalau kita beberapa kali ya, mungkin teman-teman di sini pernah menonton iklan tentang produk susu bayi misalnya, atau susu kehamilan misalnya mengandung omega 3 atau mengandung omega 9 seperti itu, atau mengandung DHA, EPA seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bahwa ternyata DHA dan EPA itu minggu sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa ternyata DHA dan EPA itu adalah golongan asam lemak esensial, yaitu omega 3. Jadi sudah jelas di iklan produk seperti itu pun pasti dikatakan bahwa mengandung DHA yang baik untuk pertumbuhan sel otak. Jadi kita sudah bisa meyakinkan bahwa ternyata lemak ini adalah penting untuk menunjang fungsi otak dalam membentuk sel otak seperti itu. Berikutnya di sini disebutkan bahwa lemak berfungsi membantu penyerapan vitamin. Mengapa demikian? Minggu sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa ternyata lemak dibutuhkan untuk melarutkan vitamin berikut A, D, E, dan K. Jadi di minggu sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa si lemak ini merupakan membantu melarutkan vitamin ini. Nah, ternyata setelah dibantu, penyerapannya juga dibantu. Berarti dengan si lemak ini melarutkan jenis vitamin tersebut, maka itu mempermudah penyerapan jenis-jenis vitamin ini di dalam tubuh kita ya. Bahkan minggu lalu kita juga membahas ternyata vitamin E itu adalah tersusun dari lemak atau tocopherol seperti yang kita bahas minggu lalu. Di sini berikutnya disebutkan fungsi lemak adalah menunjang produksi hormon. Ini juga sebenarnya sudah saya sebutkan, sudah kita diskusikan minggu lalu ya, bahwa sebenarnya lemak itu merupakan penyusun hormon juga. Jadi menjaga produksi hormon sehingga membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, di foto tersebut kita itu melihat tiroid yang sudah membengkak ya. Biasa kita sebut dengan penyakit gondok seperti itu. Ketika ini terjadi, ketika kita misalnya meskipun ini dikaitkan dengan kekurangan yodium seperti itu, karena ini berkaitan keduanya ya. Yodium dengan hormon ini bisa bekerja bersama untuk keseimbangan produksi hormon di dalam tubuh kita. Jadi sekiranya kita tidak memiliki sejumlah lemak yang memang difungsikan nanti untuk hormon, maka proses-proses di dalam tubuh kita itu bisa terganggu. Kita juga sudah membahas sebenarnya di minggu lalu ya. Jadi pembentuk hormon untuk sel reproduksi seperti yang saya sebutkan minggu lalu itu ternyata juga ada yang dihasilkan oleh lemak. Maka kita jelas tahu bahwa lemak ini memang memiliki fungsi yang banyak di dalam tubuh kita. Di sini yang berikutnya disebutkan bahwa lemak bisa membantu kesehatan kulit. Kenapa bisa menjaga kesehatan kulit? Nah, reaksi kulit kita tuh yang berminyak itu kan sebenarnya merupakan pertahanan ya, pertahanan si tubuh kita untuk menghindari kepanasan berlebih di kulit kita. Jadi dengan mengeluarkan lemak, muka kita jadi berminyak seperti itu ya. Maka itu merupakan reaksi pertahanan tubuh kita dalam menjaga kulit kita tetap dalam keadaan sehat, seperti itu. Berikutnya di sini adalah mendukung kesehatan organ tubuh. Bagaimana dia bisa mendukung kesehatan organ tubuh? Untuk beberapa hal ya. Misalnya yang tadi bahwa sebenarnya minyak itu atau lemak itu dibutuhkan dalam membentuk dinding sel. Dengan mengetahui hal tersebut, sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita tidak terpisahkan dari lemak ya dia. Jadi kalau secara spesifik di sini, misalnya di sini ditampilkan organ hati, lambung, kelenjar empedu seperti itu ya. Bahwa sebenarnya tubuh kita pun kan sudah tentu mengandung organ-organ tersebut. Jadi organ-organ tersebut dibentuk oleh jaringan dan jaringan dibentuk oleh sel.
Setiap sel membutuhkan lemak untuk penyusun dinding selnya tadi. Jadi kalau kita memiliki lemak yang baik ya, lemak yang sehat di dalam tubuh kita, maka kesehatan organ tubuh kita akan menjadi terjaga, karena tidak bisa dipungkiri bahwa lemak merupakan penyusun dinding sel setiap tubuh kita itu, terutama untuk memang, makanya disebut sini organ tubuh karena spesifik, organ itu memiliki fungsi spesifik. Kemudian di sini disebutkan mengontrol berat badan. Ini merupakan hal yang menjadi tanda tanya untuk beberapa kita ya. Ini kita sudah sangat tahu ternyata mengonsumsi lemak itu bisa membuat gemuk. Jadi bagaimana sebenarnya lemak ini berkaitan dengan mengontrol berat badan? Di sini dikatakan tubuh membutuhkan lemak sehat dari ikan dan beberapa jenis biji-bijian. Ini sudah jelas. Kita kaitkan dengan yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ternyata lemak itu merupakan komponen dari penyusun sel. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kitanya, seperti itu. Kalau seandainya, sebelum itu selain menyusun sel, ternyata dia produksi membantu keseimbangan hormon, reproduksi. Jadi ada hal-hal yang dipengaruhi ya. Jadi kalau sekiranya kita kekurangan nutrisi ya, nutrisi makro dalam hal ini lemak, maka sebenarnya ya bisa saja kita menjadi kurus, memang seperti itu. Tetapi kalau memang lemak baik yang harusnya ada di dalam tubuh kita itu tidak ada, maka tubuh kita itu tidak bisa dikatakan sehat. Karena apa? Kita sudah sebutkan tadi, lemak itu merupakan penyusun dinding sel untuk seluruh tubuh kita. Lemak itu juga bisa difungsikan sebagai pelarut vitamin untuk pencernaan kita, yang jelas kan kita juga butuh vitamin untuk fisiologis yang baik di dalam tubuh kita, seperti itu. Ternyata keseimbangan hormon juga dipengaruhi lemak gitu. Jadi kalau sekiranya kita tidak memiliki asupan lemak esensial di dalam tubuh kita, maka kita tidak bisa memiliki badan yang sehat, seperti itu. Berikutnya di sini mengurangi potensi penyakit jantung dan stroke. Lah, kita sudah membahas ya, bagaimana sebenarnya reaksi antara asam lemak esensial dan non esensial di dalam tubuh minggu lalu. Jadi kalau kita menampilkan ini, jantung koroner misalnya, pembuluh darah ya, yang tersumbat atau pembuluh darah jantung tersumbat itu disebabkan oleh lemak. Jadi ternyata bagaimana hubungannya dengan lemak sebagai mengurangi potensi penyakit. Yang ditunjukkan di sini adalah penyumbatan pembuluh darah yang padahal disebabkan oleh lemak, seperti itu. Kita sudah bahas ya mengenai pengaruh lemak esensial, dan bahkan antar lemak esensial ini yang paling baik siapa, seperti itu. Pas pertemuan kuliah kita akan bahas lagi. Dan kemudian yang terakhir di sini, fungsi lemak adalah meningkatkan kesuburan. Selalu kita ucapkan bahwa lemak itu dibutuhkan oleh manusia dalam membentuk sel-sel reproduksi. Jadi di sini siklus menstruasi dan produksi sperma. Ini lemak itu dibutuhkan sebagai bahan dasar pembentuk sel-sel reproduksi. Bukan cuma bahan dasar, ternyata keseimbangan hormon untuk mengatur sistem reproduksi pun ada dipengaruhi oleh lemak. Karena tadi itu misalnya hormon progesteron, hormon testosteron, seperti itu. Ada beberapa bagian di sana itu adalah lemak juga, seperti itu. Jadi sekiranya kalau kita tidak memiliki asupan lemak yang esensial di dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup, maka siklus reproduksi pun akan terganggu. Oke, berikutnya di sini adalah sabun. Ini mungkin agak membingungkan bagi kita yang baru pertama membahas lemak ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang belajar kimia pas SMA-nya lah sedikit lebih serius, atau memang ada yang suka kimia, seharusnya informasi ini tidak terlalu baru lagi. Jadi sabun itu adalah semacam bisa erat kaitannya dengan lemak. Makanya disebut di sini ini berhubungan dengan proses saponifikasi. Jadi kalau saponifikasi itu penyabunan, dibilangnya penyabunan. Jadi ternyata sabun itu dibentuk dari gliseril palmitat, tripalmitin, yang dipanaskan dengan adanya alkali. Nanti menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam, natrium palmitat, dan gliserin. Nah, garam asam lemak berantai panjang ini yang kita sebut sebagai sabun. Dan reaksinya tadi seperti yang sudah saya bilang, saponifikasi atau penyabunan.
Oke, di sini terlihat reaksi saponifikasi itu ya. Jadi yang pertama bahan dasarnya itu di sini adalah gliseril palmitat atau tripalmitin. Di sini bereaksi dengan NaOH dan terjadi panas atau mendapat perlakuan panas. Maka gliseril palmitat dan NaOH yang bereaksi dengan bantuan panas ya, itu ternyata menghasilkan natrium palmitat dan gliserol. Natrium palmitat inilah yang merupakan sabun. Ini rumus kimia yang di atas ya, bisa kita lihat. Oke, kemudian kita bisa menjelaskan di sini. Kita bisa ini ya, kedua gambar ini kita bisa lihat dan kita bisa membedakan dengan secara jelas. Yang pertama yang di bagian atas itu adalah lebih cenderung dekat dengan kulit atau bisa bersentuhan secara langsung dengan kulit, atau bahkan untuk deterjen misalnya yang di gambar paling atas itu ternyata biasa kita gunakan untuk permukaan mulut, gigi sekitar mulut itu kan sensitif sebenarnya gitu. Tapi sabun ini tetap bisa kita gunakan di dalam mulut kita meskipun keadaan mulut kita yang sedikit sensitif atau memang sangat dekat dengan ini dengan kesehatan gitu ya. Karena misalnya kalau seandainya ini beracun maka akan berbahaya kepada manusia. Kemudian ada juga jenis-jenis sampo atau sabun-sabun yang lain yang memang kita gunakan untuk mandi. Kemudian yang di bawah ini sedikit berbeda. Ada sabun colek, ada sabun deterjen ya. Jadi kalau memang kita tadi memikirkan misalnya ternyata sabun itu adalah berasal dari lemak seperti itu. Jadi kalau kita pikirkan, sabun itu kan ada dua. Satu yang memang kita gunakan sebagai pembersih tubuh kita, dan satu lagi memang digunakan untuk pembersih benda atau misalnya pakaian seperti itu. Jadi kita juga bisa mempertanyakan kedua hal ini. Kenapa sabun mandi atau sabun pencuci muka itu tidak digunakan untuk membersihkan piring atau tidak digunakan untuk membersihkan baju, dan sebaliknya. Mengapa sabun colek merek ini itu atau sabun deterjen cuci ini tidak digunakan saat kita mandi seperti itu? Bahkan untuk beberapa teman di sini misalnya yang mencuci pakai tangan ya, kadang juga merasakan tangannya panas ketika menggunakan jenis-jenis deterjen tertentu. Itu menandakan bahwa ternyata sabun itu ada dua. Sini sudah jelas dikatakan ya, ada sabun lunak dan ada sabun keras. Kalau sabun lunak berarti dia mengandung ion kalium, berarti bereaksi di sana adalah kalium hidroksida. Sementara sabun keras itu ternyata mengandung ion natrium. Dan bahasa yang digunakan adalah natrium hidroksida. Di situ perbedaannya ya. Oke, di sini yang terakhir adalah sifat-sifat sabun. Di sini sabun bersifat basa. Jadi, kalau dikatakan bersifat basa, berarti dia pH-nya di atas 7. Beda dengan asam ya. Kalau asam berarti pH-nya ke bawah. 5 ke bawah. Semakin kecil semakin asam. Kalau semakin besar itu semakin basa. Jadi range-nya pH itu 1 sampai 14 ya. Jadi 5 ke bawah itu udah sangat asam, semakin kecil semakin asam, semakin ke atas semakin basah. Jadi ternyata sabun itu adalah basah. Nanti kita diskusikan coba, adakah yang tidak sengaja atau secara tidak sengaja pernah mencicipi sabun seperti itu, rasanya seperti apa? Nanti kita tanya ya. Kemudian sifat yang kedua, ternyata sabun menghasilkan buih dan busa. Itu sudah jelas ya. Ternyata buih itu dihasilkan oleh garam-garam magnesium atau kalsium dalam air mengendap. Yang ketiga di sini sabun mempunyai sifat membersihkan. Nah, sifat membersihkan ya, kita sudah paham lah. Membersihkan sabun cuci muka, sabun cuci baju, sabun mandi, semuanya sifat membersihkan. Kemudian dikatakan di sini ternyata sabun bisa mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Kalau kita coba kembali ke belakang seperti pertemuan sebelumnya ya, ternyata lemak itu larut di dalam larutan non-polar, misalnya seperti itu ya. Berarti di sini kalau ternyata sabun ini mempunyai sifat yang membersihkan kotoran yang polar dan non-polar, itu yang menyebabkan kita lebih kalau kalian sedikit notice ya, lemak itu kan misalnya sabun itu ternyata dari lemak. Kemudian ketika kita mencuci piring kotor yang berlemak kok bisa bersih seperti itu, jadi kesat seperti itu, lemaknya hilang gitu. Itu membuka pikiran kita bahwa ternyata ini yang menyebabkannya. Sabun itu merupakan lemak yang mempunyai sifat bisa mencuci kotoran yang bersifat polar dan non-polar.
Jadi mau polar dan non polar bisa dibersihkan oleh si lemak ini, si sabun ini. Itulah yang menyebabkan dia memang bisa, meskipun dia lemak seperti itu. Karena biasanya kan kalau kita tangan kita berlemak, kita menyentuh sesuatu yang berlemak, ya kita bersihkan pakai air juga kadang-kadang ya tidak akan bersih seperti itu. Ternyata dengan sabun yang notabene adalah lemak juga bisa lepas karena sifat ini. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pokok bahasan lemak ini. Kita akan diskusikan lebih lanjut saat kuliah menggunakan Zoom. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.